Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib nas'alakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan yang masih diberikan kepada kita dalam menikmati segala nikmat yang Allah berikan, lebih khusus nikmat iman. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sebagaimana yang Nabi katakan, aulan nasi bi yaumul qiyamati aksaruhum shalah aksaruhum alayyas shalah. Manusia yang paling pantas dan yang paling berhak mendapatkan syafaatku di yaumul qiyamah adalah manusia atau mereka yang banyak berselawat kepadaku. Oleh karena itu, mari kita perbanyak selawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita melanjutkan pembahasan kita yang kemarin pada pertemuan pertama, dan sekarang masuk pada pertemuan kedua, masih pada babus shalah. Jadi tanbih babus shalah pada kitab Fathul Mu'in. Tanbih, peringatan, karena tadi malam sempat disinggung terkait dengan sholat yang diqadha. Ya. Man mata wa alaihi salatu fardin lam tuqda wa lam yufda'an. Barang siapa yang meninggal dunia dan mempunyai tanggungan sholat, maka sholat tersebut tidak dapat dikado istilahnya tabasna tadi, atau diganti atau dibayar fidyahnya. Wa fi qaulin, namun dalam sebuah pendapat, innaha tuf'alu anhu awsa biha amla. Hakahu al-Ubadiyu anis Syafi'i li khabarin fi. Diceritakan oleh Imam al-Ubadi dari Imam Asy-Syafi'i bahwa salat tersebut harus diqadha oleh orang lain. Ya. Baik si mayit berwasiat agar mengerjakan ataupun tidak. Hal ini berdasarkan sebuah hadis. Jadi bahwa begitu pentina sambiage, bahkan waradeka kerabat deta yang memade, mungkin deta padeta bahwa beliau itu pernah meninggalkan sholat, sehingga deta kerabatnya itu mengqada'wiana kadowiapu. Wa fa'ala bihi subkiyu an ba'di aqaribi. Imam As-Subki juga melakukan seperti itu atas kerabat-kerabatnya beliau yang meninggal dunia, kerabat-kerabat beliau yang meninggal dunia.
Jadi Imam Subuki itu dia mengqadha kerabat-kerabatnya yang meninggal. Nah, wa yu'maru zu siban zakaran au unsa mumayyizun bi ansara ya'kulu wa yasrabu wa yastanji wahdahu ay yajibu ala kulli min abawaihi wa in ala summal wasiyyi wa ala malikir rafiqi ayyamurahu biha. Jadi anak laki-laki atau anak perempuan yang sudah mumayyiz. Mumayyiz itu adalah telah dapat makan, minum, dan beristinja sendiri. Mumayyiz maksudnya anak mawa ura loa ngahandaina, loa nonondaina, wa ura loa baca tari'i loa ta'inaina. Itu sudah dikatakan mumayyiz. Ya. Nah, bi ansara ya'kulu wa yasrabu wa yastanji wahdahu. Ya, artinya dia sudah mampu makan, minum, dan istinja sendiri. Ay yajibu ala kulli min abawaihi wa in ala. Jadi wajib atas kedua orang tuanya. Jadi wa usiwara anandai tagana lo sira ngahandaina nonondaina dan waca tari ta'inaina, maka bagi orang tua itu wajib bagi orang tua untuk memerintahkan mengerjakan sholat, walaupun sholat qada dengan segala syarat-syaratnya. Ya. Jadi maksudnya begini jamaah sekalian. Jadi wajib atas kedua orang tua, orang seatasnya, orang yang menerima wasiat dan pemilik budak. Ya, artinya dodo mempertanggung jawab dengan orang tua pula. Termasuk kakek nagombi, paman nagombi, apalagi orang yang memang menerima wasiat, menerima wasiat agar memerintahkan kepada anak tadi itu yang sudah mumayyiz itu untuk mengerjakan sholat. Ya. As-salati walau qada'an wa bi jami'i surutiha li sab'in. Ba'da sab'in minas sinina inda tamamiha wa in mayyaza qablaha, yaitu dengan syarat-syaratnya. Maksudnya adalah kalau anak tersebut sudah sempurna berusia 7 tahun. Mau siraka umul boleh tanah di tempat ini. Ya boleh. Wajib bagi teman tua ini. Tapi mara si teman tua ambil kami direkin ala na umur ba'a. Waktu kalau sampai ya, dosa deh. Meskipun belum usia tersebut di anak sudah tamyiz, ya, ataupun maksudnya meskipun belum usia kune akeke kune bati perakan umur pitumbaa, tapi mereka itu sudah mampu pak, canggih zaman laki ini. Nah, waslo ngandaina, waslo baca tari tainaina, orang tua itu sudah wajib gitu. Sudah wajib memerintahkan kepada anak-anaknya. Cukup baik pada deh. Aina cocor kami direki. Anggai to ibu saya tiba denau. Nah, ini perintah nih, Pak. Ya. Wayam bagi ma'as sigatil amri at-tahdid. Seyogyanya bentuk perintah tersebut diikuti dengan ancaman. Nah, sambil ketahu nanti, sambil ketahu. Ana lah sambil ana bati singa mo sambil ain dan belum tahu sambil ana ya konen hanu pokoknya gimana cara kita itu memerintahkan pada anak itu supaya itu mau gitu umur 7 tahun atau bisa sebelum 7 tahun tetapi dia sudah tamyiz itu sudah mampu
ngahandaina warlo nondaina warlo waca tarita inaina. Itu yang dimaksud dengan tamyiz. Wa yudrabu darban ghaira mubarrijin wujuban mimman dzukira 'alaiha ay ala tarkiha walau qada'an aw tarki sartin min syurutiha li asrin ay ba'da istikmaliha. Anak yang sudah mencapai usia 10 tahun sempurna, kalau meninggalkan sholat, berarti ngawal gini, lain kon tengah bagai ngawap tapi meninggalkannya, ya, walaupun sholat qada atau meninggalkan syarat dari syarat-syarat sholat, maka bagi orang tua dan yang lainnya wajib memukulnya, asal tidak sampai melukai. Ya, artinya pukul diketahui nanti. Dipukul, dipukul apa waktu singawana? Tiwara di tado. Nah, coba ini kan wajib ini Pak, bagi semua orang tua, laki-laki mau perempuan ini, kaidahnya jamaah sekalian. Wa usidaraka umur sampurumba anatare. Wati singa wala sambea tudu sampai ngawa gini sambea. Wa usidaraka umur pitumba are, bahkan sebelum pitumba are pelawur lo ngahandaina, wa lo nondaina, wa lo waca tarita indaina, maka kau ramai sambea. Kau mau sambea kalau perlu diancam agar mai sambea gaina. An kami dibeki. Ente kuto sanai tage. Enggak ipa imada watimpanga gustai watihan gustai kesembia terus anak tage. Wati kau tak terus sembia ke dosa re. Kita lewati hari-hari kita dengan berdosa Pak. Karena kita punya anak dan kita tidak perintahkan untuk sholat. Enggak imada tiada dosa gustai sembia cuma tage. Sedekah mah dage, haji mah dage, berumrah mah dage, beranata, bara, nata, de bara berompa gusta, sambia, wati, dosa re. Mau damai dosa kemana? Memang daita wati kerawita, maksiat Pak, tapi tanggung jawab kita pengkhianat kita ini. Lil hadis sahih. Dalam hadis yang sahih, umurus sabiyya bis salati idza balaga 7 sinina wa idza balaga 10 sinina fadribuhu 'alaiha. Ini ada hadisnya dari Nabi. Enggak Nabi perintahkan anak kecilmu mengerjakan salat jika telah usia 7 tahun. Dan jika sudah usia 10 tahun, pukullah kalau ia meninggalkan sholat. Nah, jelas lah. Anak kodok. Ini amanah ini. Enggak Nabi, enggak japa meci Nabi, enggak japa ikut Nabi terhadap Nabi. Bara ana tilkau sembia. Qasaumin apakah? Fa innahu yu'maru bihi li sab'in wa yudrabu alaihi li asrin kas-shalah. Begitu juga jika ia sudah kuat berpuasa, termasuk puasa. Ia diperintahkan berpuasa setelah berusia 7 tahun, sama dengan sambea. Jika setelah berusia 10 tahun meninggalkannya, maka harus dipukul, sama seperti sholat. Jadi sama Pak puasa doh oke. Anggai naik umur pitumba saya warna ini pitumba ada kau puni entah karena setengah hari kombi mau si umur sampurumba kau pun sampai gorina sampai selesai ya sampai semampunya nih kalau tapi pastikan dia tuh mau berpuasa nanti anggai kok ipusta jinna engena sinde tere mau sirda tega-tega deta wati kau tasal anak tasambea wati kau tak anak tak puasa
ngina na tiruaran pa to menae nalawanku tirungawan na sembea teko na to ina wati ede pa to ina de pa sehingga ake dekati berita dobre sampai bunuh ai kau dengar nanti sini kita dengar. Nah itu tadi sama puasa juga umur 7 tahun perintahkan untuk berpuasa 10 tahun kalau tidak mau dipukul. Wa hikmatu zalika tamrinu alal ibadati liyata'awwadaha fala yatrukaha. Hikmah yang dikandung dari semua itu adalah melatihnya untuk beribadah. Nah, latih gai untuk beribadah agar nanti terbiasa dan tidak meninggalkannya baik puasa maupun sholat itu. Wa bahasal azra'iyu fi qinnin sagirin kafirin nataka bis sahadatain annahu yu'maru nadban bis salati was saumi yuhassu alaihima min ghairi darbin liya'lafa al khaira ba'da bulughihi wa in abal qiyasu zalika. Intaha. Jadi Imam Al-Azra'i, ya, Imam Al-Azra'i membahas masalah anak budak kecil yang kafir tetapi sudah mengucapkan kalimat syahadat, hukumnya adalah sunnah memerintahkan sholat dan berpuasa. Jadi wara misalnya anak budak kafir wali pala anak baura mengucapkan syahadatain. Jadi disunatkan untuk perintahkan sholat dan puasa. Padahal akhirnya anak doma kafir ini, ya. Hukumnya adalah sunnah memerintahkan sholat dan puasa. Ia dianjurkan melaksanakannya, tetapi tidak dipukul manakala meninggalkannya. Karena memang kan doma tuan kafir. Tetapi kalau jelas-jelas do Islam, waktu yang sampai dia dipukul karena bertujuan agar di saat dewasa bisa melakukan kebaikan meskipun kias yang seperti ini tidak tepat. Intaha, selesai. Nah, jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala selanjutnya dikatakan wa yajibu aidon ala marra nahyuhu anil muharrimat wa ta'limuhu al-wajibati wa tahbiha min sa'iris sa'ai as-sara'i'id zahirah walau sunnatan kasiwakin wa amruhu bizalik. Wajib pula bagi orang tua, ingat orang tua wajib bagi orang tua dan orang yang telah disebutkan di atas tadi itu seperti dia menerima wasiat dan keluarga kerabatnya, melarang anak kecil dari hal-hal yang diharamkan. Nah, jadi netake orang harus wajib netake nguaratai anak tak. Nah, mau siraraka pitumba aga sampai semburma tanguara anak. Anda tak watilon demi timpuat tapi nguara anak tak aki anae ndai take watir luawi sambea. Ndai tak gane watir lua di puasa tak puasa. Wati aina cowa anae tilo cowa, tilo empanga, tilo kukeko, tilo kurang ajar di tua, tilo harus sopan, muntu masopan katau. Doma tua wajib mengajarkan kepada anaknya hal seperti ini, Pak. Aina mitimpu lainnya urusan guru di transfer ilmu dunia apa ini, tapi terkait adab ibadah itu adalah tanggung jawab orang tua, wajib hukumnya. Ini dikatakan ini wajibu aidan ala marra tahyuhu anil muharrimat. Wajib bagi orang tua menyampaikan atau melarang anak-anaknya dalam melakukan hal-hal yang haram dan mengajarkannya kewajiban-kewajiban dan sejenisnya, yaitu syariat-syariat yang lain
yang lahir, yaitu yang nampak ataupun yang terlihat. Coba Pak, punya sambea, puasa, itu semua kan yang nampak. Ya, wajib orang tua menyampaikan kepada anak-anaknya. Meskipun dalam masalah sunnah, seperti bersiwak, sikat gigi, ya itu kan menjaga kebersihan sikat gigi Pak. Ya, kasiwakin wa amruhu bizalika, serta memerintahkan untuk mematuhinya. Hal-hal yang lain untuk dipatuhinya. Gitu. Ini kan jelas ini. Coba tiaput ajaran Islam itu. Dari kecil Pak. Wala yantahi wujubu ma marra ala man marra ila bibulughihi rasida. Semua kewajiban di atas bagi orang tua dan sesamanya baru berakhir setelah anak balik atau pintar. Coba Pak, mereka dia pintar. Jadi ampuna, lepas tanggung jawab orang tua, kewajiban tua, kalau anak itu sudah mau sholat, sudah, kalau anak itu sudah mau sholat dan sudah pintar, sudah faham gitu. Jadi sudah tidak lagi meninggalkan sholat, tidak lagi meninggalkan puasa, sudah hormat kepada orang tua, sudah fahamlah terkait dengan ajaran Islam ini. Itulah baru lepas tanggung jawab orang tua. Tapi kalau ada anak kita belum juga sholat, selagi itu juga orang tua itu masih punya kewajiban terhadap anak-anaknya, Pak. Ini wala yantahi wujubu ma marra ala man marra ila bulughihi rasida. Semua kewajiban di atas, sambea, perintah untuk bersiwak dan sebagainya, bagi orang tua dan sesamanya baru berakhir setelah anak itu balik dan mengerti alias pintar dalam menjalankan ibadah-ibadah itu. Coba Pak. Wa ujratu ta'limihi zalika kal Qur'ani wal adabi fi malihi summa ala abihi summa ala ummihi. Adapun masalah biaya pendidikannya, biaya pendidikan anak ini, misalnya pengajaran Al-Quran dan adab adalah diambil dari harta anak. Kenapa ada haknya anak? Nanti dia ambil dari hak anak itu, kemudian dari hak ayahnya, kemudian dari ibunya. Pala kalau zaman akhirnya pesin tahu anak kan gitu kan, makanya langsung kepada orang tua. Dari orang tualah yang punya kewajiban untuk membiayainya anak ini. Iya. Tanbih, peringatan. Zakara sam'aniyu fi zawjatin sagiratin zata abawai anna wujuba ma marra alaihima fazzawji wa qadiyatuhu wujubu darbiha. Jadi peringatan tanbih, Imam As-Sam'ani, ya As-Sam'ani mengemukakan masalah seorang istri kecil yang masih mempunyai ayah dan ibu, bahwa kewajiban tersebut adalah terletak pada kedua orang tuanya. Lantas suaminya, kalau misalnya berapa nikah toi dah, itu masih yang menanggungnya itu adalah orang tuanya dulu, baru suaminya. Ini yang dikatakan oleh Imam As-Sam'ani, ya, untuk istri kecil. Ya mungkin seperti istrinya waktu Aisyah begitu ya Ustaz ya, kan masih kecil itu. Ya, sehingga belum mampu mencari rezeki sendiri. Itu yang menanggungnya adalah masih orang tuanya. Iya, masih orang tuanya. Wa qadiyatuhu wujubu darbiha. Nah, kesimpulan dari itu wajib dipukul jika tidak tunduk. Ya. Nah, istri juga ini kalau tidak tunduk dipukul, Bang. Ya, kalau mau dak di itu
wati situn maksudnya wati singawan sampai wati singawan puasa kan tuh bisa ge. Nah, dipukul juga kone dalam tanggung meskipun sudah merupakan istrinya orang. Walau fil kabirati, mau sirna ena. Sarraha Jamalul Islami Al-Bazari. Imam Jamalul Islam Al-Bazari menjelaskan bahwa wajib memukulnya meskipun istri sudah besar. Ya. Artinya kalau tadi tidak mau konen orang tua nae, wati singawan sambea, wati singawan puasa dipukul. Qala saykhuna wa huwa zahirun in lam yakhsha nusuza wa atlaqa az-zarkasiyu an-nadba. Saykhuna Ibnu Hajar Al-Haytami berkata, hal itu sudah jelas jika tidak dikhawatirkan akan nusus atau tidak taat dalam masalah mendidik terhadap istri, maka Imam Al-Zarkasi memutlakkan hukum sunnah. Ya, jadi dipukul saja. Ya. Wa awwalu wajibin hatta alal amri bis salati kama qalu. Permulaan yang wajib hingga masalah memerintahkan mengerjakan solat adalah beban ayah dan orang yang telah disebutkan, yaitu mengajar anak yang sudah tamyiz. Sesungguhnya Nabi kita Muhammad SAW diutus di Mekah, lahir di sana dan wafat serta dimakamkan di Madinah. Ya. Jadi itu tadi kewajiban orang tua itu. Jadi ketika anak itu, kesimpulannya ini, ketika anak itu sudah tamyiz, maka wajib diperintahkan untuk mengerjakan sholat, mengerjakan puasa, dan lain-lain. Itu. Nah, ini tadi bab umumnya bagaimana pentingnya itu sholat dan perintah sholat. Terutama kalau bagi kita nonta-nonta memang mawaura mukallaf ini, ya anak kecil saja yang masih kecil, apalagi sudah mencapai umur atau tamyiz 7 tahun, bahkan sebelum 7 tahun, tapi kalau dia sudah mampu membedakan marluangah daina, wajta itrin daina, maka wajib diperintahkan untuk mengerjakan sholat dan puasa. Nah, kemudian kita masuk pada faslu fi surutis sholat, itu syarat-syarat sambea. Nah, waraku syarat-syaratnya, waraku rukuna dan sebagainya. Nah, sekarang kita bahas dulu syarat-syaratnya. Kenapa syarat itu dulu? Karena memang syarat ini adalah sesuatu yang menjadikan sahnya sholat, tapi bukan merupakan bagiannya. Lain dari sambea sih lagi, tapi waraku yang memang menjadi pelengkapnya, sehingga kalau tidak terpenuhi syaratnya ini ya nggak sah sholat. Ya, asyartu ma yatawaffaku alaihi sihhatu as-salati wa laysa minha. Itu tadi maksudnya. Jadi yang dimaksud syarat itu adalah sesuatu yang menjadikan sahnya sholat, tetapi bukan merupakan bagian sholat. Ya, seperti ya poina, ya nanti kita bahas. Wa quddimatis surutu alal arkani li'annaha aula bitaqdim wa idis syartu ma yajibu taqdimuhu ala salati wastimraruhu fiha. Pembahasan syarat lebih sesuai didahulukan daripada rukun. Nah, ini maksudnya. Jadi syarat ini memang harus didahulukan dibahas daripada rukunnya, sebab syarat itu wajib didahulukan atau dipenuhi sebelum mengerjakan sholat dan tetap terpenuhi di dalamnya, gitu. Kan wiyah sambia dan sebagainya itu bagian dari syaratnya sholat itu. Dewati si wiyah sambia kan wati sah na sambia. Makanya ini. Nah, surutus sholati khamsatun. Syarat nasambia kawan 5 buah. 5 buah syarat nasambia. Yang pertama
ahaduha taharatun an hadasin wa janabatin. Yang pertama adalah syaratnya sambea itu yang pertama tahara, yaitu suci dari hadas dan janabah. Oke, berarti kita akan bahas tahara ini dan dia tahara ke. Makanya ini bagian salat semua ini tebalnya ini buku ini. Masalah sambea apa gini? Watipu makalai, watipu masalah warisan, masalah makalai ya. At-taharatu lugatan, tahara menurut bahasa itu an-nazafatu wal julusu wal khulusu minad danas ya. Tahara menurut bahasa adalah suci dan lepas dari kotoran. Suci dan lepas dari kotoran. Wal khulusu minad danas ya. Wasar'an, sedangkan menurut syariatnya raf'ul man'i al-mutarattabi alal hadasi awin najasi ya. Sedangkan menurut syara menghilangkan penghalang yang berupa hadas dan najis. Itu pula kaidahnya taharaga. Jadi kaidahnya secara syaratnya adalah rafa'ul man'i al-mutarattabi alal hadasi awin najasi. Itu menghilangkan penghalang. Jadi kita hilangkan itu penghalang yang berupa hadas dan najis. Itu kan penghalang enggak? Jadi seru mulai ke warasi pun najisnya tipula tilo sambiagain. Dia aja kalau masih ada najis-najisnya. Kalau masih berhadas dan najis. Fal'ula, yang pertama ayat taharatu anil hadasi al-wudu ya. Suci dari hadas yang pertama adalah wudu. Makanya deh wudu ini harus wudu dulu. Wahuwa bidammil wawi isti'malul mali fi a'dha'i makhsusatin muftatahan biniyatin wa bi fathiha ma yutawadda'u bihi. Nah, wudu yang dibaca dari doma itu wudu ya. Wawunya doma menggunakan air pada anggota badan tertentu yang dimulai dengan niat. Sedangkan wadu yang diawali dengan surah Fathah, wawunya itu adalah Fathah. Kalau dibaca wadu kan wudu wadu. Nah, kalau wadu artinya adalah air yang dipergunakan untuk berwudu. Nah, itu. Jadi kalau wudu itu artinya mulai dari niat ya, mulai dari niat itu. Jangan menggunakan air pada anggota tubuh, anggota badan tertentu, maksudnya ini tangan dan sebagainya, ini wudu ini yang dimulai dengan niat, itu wudu. Tetapi kalau wadu itu artinya adalah air yang dipergunakan untuk berwudu. Nah, wakana ibtida'u wujubihi ma'a ibtida'i wujubil maktubah lailatal isra. Permulaan diwajibkan wudu ini adalah bersamaan dengan diwajibkan sholat, yaitu pada malam Isra. Nah, jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita lanjutkan besok. Mada izin karena sambung walibara di musola boga. Pak Rusli, Ustaz Rusli, ada katanya mau peresmian musolanya malam ini, makanya mada diminta nanti langsung mempersamai untuk sholat isya dan nanti disambung dengan maulud dan ada tausiahnya sedikit. Oleh karena itu jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan besok bagaimana syarat-syarat wudu. Ini penting, Pak. Ini harus kita tahu betul ini.
Karena ini semua adalah rangkaian dari salat. Kalau tidak sah syarat-syaratnya, berarti salatnya tidak sah. Oleh karena itu kita harus perhatikan betul ini. Ya. Mari kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana summa wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.